Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Kali ini dalam rubrik Keluarga Sakinah. Di studio telah hadir Ustazah Insinyur Ratu Ermah Rahmayanti. Beliau adalah pengasuh Forum Kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas satu surat dari Saudara Adi di Aceh. Beliau bertanya, penyiar Voice of Islam yang baik, nama saya Adi di Aceh. Saya ingin bertanya nih, saya pernah membaca satu surat kabar bahwa di dalamnya tertulis seorang artis menikah beda agama. Yang satu agama Islam dan yang pasangannya beragama Kristen. Yang ingin saya tanyakan, apakah pernikahan mereka sah dan bagaimana menurut pandangan Islam? Dan adakah hukum-hukum negara yang mengatur tentang peraturan pernikahan dan atas dasar atau aturan apa mereka bisa menikah? Demikian yang bisa saya tanyakan dan atas jawabannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Nah ini tadi Saudara Adi nih Mbak di Aceh, ini bagaimana tanggapan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman dan juga Mbak Bunga, pernikahan antar orang yang berbeda agama itu telah diatur oleh Allah ya, dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab ya, yaitu pemeluk Nasrani dan Yahudi. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin ya, yang artinya ya dihalalkan kalian ya mengawini wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya dan tidak bermaksud berzinah dan tidak pula menjadikan mereka sebagai gundik. Nah, ya. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan kebolehan laki-laki muslim ya menikahi wanita ahlul kitab. Jadi boleh itu ya. Nah, kemudian sebaliknya pernikahan antara seorang muslimah ya
wanitanya yang muslim dengan laki-laki yang ahlul kitab, itu dilarang dan hukumnya haram secara mutlak. Nah, jika terjadi pernikahan di antara mereka, maka pernikahannya itu dianggap batil, tidak sah dan akadnya tidak diakui. Keharaman ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tarji'uhunna lil kuffar ilal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna." Ya. Nah, ini memang sepenggalan, ya, hanya sepenggalan ayat yang sebelumnya ayat ini secara utuh menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah ketahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu kembalikan kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Nah, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Jadi ayat ini ya turun ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah sana ya masih ada sahabiah, sahabat-sahabat ya atau wanita-wanita mukmin yang ingin ikut hijrah ya ke Madinah, tapi suami mereka masih kafir, masih ya non muslim lah ya, masih kafir gitu ya. Nah, kalau nanti ternyata para perempuan mukmin ini datang ke sana ya, ke Madinah ya, berhijrah, maka Allah meminta Rasul menguji dulu keimanan para perempuan itu, benar-benar atau tidak, atau hanya suruhan saja, atau dan lain-lain, atau hanya jadi mata-mata dan seterusnya ya. Nah, setelah teruji bahwa perempuan ini benar-benar ya, maka terimalah mereka dan jangan kalian kembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir yang di Mekah. Itu ya, itu pada saat itu demikian. Dan perintah bagi Rasul ini kita pahami bahwa perintah juga kepada kaum muslimin. Ya, dari sini kita ambil ya, kita tarik ya kesimpulan bahwa wanita muslimah ini tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir. Nah, ya. Jadi secara tegas ya bahwa muslimah tidak halal bagi pria kafir, baik dia musyrik maupun ahlul kitab. Ya, dan juga sebaliknya laki-laki yang itu tuh tidak layak ya untuk perempuan muslimah. Nah, sementara itu ahlul kitab berbeda dengan orang musyrik. Nah, yang termasuk musyrik ini adalah seperti orang-orang penganut Majusi, Hindu, Buddhis atau kaum Buddha, kaum penyembah berhala ya dan sebagainya. Nah, laki-laki muslim ya sama sekali tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Ya. Dan tentu saja wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Nah, larangan ini bersifat pasti, jadi hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikat walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biiznih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun." Nah, wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi, ini perintah terhadap laki-laki. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita yang budak, ya hamba sahaya, yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, sekalipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Nah, sesungguhnya budak yang mukmin, budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ini jadi seruan kepada wali nih, ya, para wali, jangan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang musyrik. Nah, mereka mengajak ke neraka, ya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu orang-orang musyrik itu. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biizni. Sementara Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.
Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah jelaskan ayat-ayat ini, ya perintah-perintah tadi, ya linnas, kepada manusia, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi dari sini sudah sangat jelas hukum tentang pernikahan antar agama disesuaikan dengan kondisi tiap pasangan. Nah, bila laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, maka pernikahannya sah karena Allah telah membolehkannya dalam surat Al-Maidah tadi. Nah, tetapi laki-laki muslim tidak dibolehkan menikahi wanita musyrik, sehingga pernikahannya itu batil atau absah, ya tidak sah. Sementara itu wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk dinikahkan, ya, kepada laki-laki kafir, baik ahlul kitab maupun musyrik. Nah, pernikahan yang terjadi antara muslimah tadi dengan yang kafir dan musyrik itu juga pernikahan yang batil, tidak sah, haram hukumnya. Nah, jadi pertanyaan yang tadi diajukan oleh Adi ya di Banda Aceh, ya, tergantung dilihat nih pasangan selebritis atau pasangan yang dia temuinya itu, ya, seperti apa jenis pasangannya, apakah perempuannya yang muslim ataukah laki-laki yang muslim, laki-laki muslimnya dengan perempuan mana dulu. Nah, itu hukumnya jelas sesuai dengan kondisi tiap-tiap pasangan. Gitu. Coba kalau sekarang yang menarik itu ahlul kitabnya itu, Mbak, kayaknya harus diperinci lagi deh, Mbak, ya. Ahlul kitab itu agama apa aja sih? Tadi kan hanya dibahas kan yang musyrik aja ya. Ahlul kitabnya seperti apa? Juga saya pernah mendengar ahlul kitab itu sepertinya masih ada dua pendapat gitu, Mbak, tentang definisi ahlul kitab ini. Bagaimana menurut Mbak? Ahlul kitab itu, ya, yang termasuk ke dalamnya adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa Islam telah datang, di masa Rasulullah, ya, dan para sahabat yang belum berpindah agama kepada Islam, yang belum menjadi muslim. Mereka melakukan pilihan tidak menjadi muslim, ya, mereka tetap dalam agamanya. Nah, perempuan-perempuan seperti ini disebut dengan ahlul kitab, ya. Nah, kitab-kitab yang dipegang oleh mereka tentu saja kitab-kitab yang memang Allah turunkan, ya, kepada para nabi sebelumnya, yaitu untuk Yahudi dia Taurat dan untuk Nasrani Injil, kan kitabnya. Nah, itu kan sama-sama diturunkan dari Allah, ya, mengatur bagaimana pada masa itu manusia menjalankan kehidupan, ya, sekalipun kemudian syariat cara hidup itu lebih lengkap di masa Rasulullah. Ya, nah, kalau memang pada masa itu ada perempuan-perempuan tadi, gitu ya, yang dia masih menganut Yahudi dan Nasrani dan tetap memegang ajaran-ajaran tadi, dan tadi dikatakan muhsanat, wanita-wanita yang memelihara diri, dia tidak menyimpang, ya, dari ajaran kitabnya, ya. Nah, kepada perempuan itulah dibolehkan laki-laki muslim menikahi. Nah, hukumnya boleh itu tidak berarti setiap ada wanita ahlul kitab harus dinikahi. Nah, itu tidak bermakna demikian. Nah, sebetulnya ada hikmah yang mendalam, ya, di balik kita kan melihat zahirnya Allah membolehkan, kok membolehkan sih begitu, ya. Tapi ini pernah ada fakta, ya, diterapkan pada masa Umar bin Khattab, ya, ketika tentu saja ahlul kitab itu bukan terkategori orang yang kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, ya, tapi mereka orang-orang kafir yang zimmi, yang mereka tunduk, ya, aturan sosialnya kepada syariah Islam, sekalipun untuk aturan individual mereka masing-masing, ya, melakukan ajarannya, gitu. Nah, saat itu memang terjadi, ya, fakta pelaksanaan hukum tadi. Jadi kan wanita mukmin yang ada di masyarakat Islam itu tidak boleh dia dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab, kan? Nah, tetapi perempuan ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, laki-laki ahlul kitab ini kemudian dia berpikir, andaikan terjadi bahwa laki-laki muslim itu memilih kebolehan tadi, ya, mereka mengambil perempuan-perempuan ahlul kitab itu menjadi istrinya, kita akan kehabisan stok, begitulah kurang lebih, ya, sebetulnya, ya. Nah, sementara kita nggak boleh, ya, menikahi wanita muslimah, ya. Aduh, ini nanti bagaimana ini, gitu. Nah, dari situ kemudian mereka, ya, ada yang memilih
masuk menjadi muslim, laki-laki ahlul kitab tadi. Karena itu dia terdorong menikahi wanita muslimah. Nah, ini suatu hikmah yang luar biasa mendalam terjadi ya dengan pelaksanaan hukum syara yang tadi itu membuat orang kemudian menyadari dan masuk ke dalam Islam. Dan kalau mereka kemudian benar-benar menjalankan Islam dan situasi suasana ya kondusif untuk mereka menjaga taat pada pelaksanaan, mereka tidak akan pernah menyesal ya masuk menjadi muslim gitu. Nah, disitulah kita harus melihat ya bahwa Allah memang sudah menyatakan boleh dalam Al-Qur'an. Ya kalau boleh ya boleh. Gitu, ya, tanpa kecualian. Terus pertanyaan berikutnya tadi yang belum dibahas, bagaimana nih dengan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia? Apakah memperbolehkan pernikahan tadi yang beda agama itu, Mbak? Ya. Sejak diberlakukannya undang-undang pemerintah ya nomor 1 tahun 74 yang mengatur perkawinan ya, maka semua ketentuan perkawinan yang terdahulu seperti GHR itu mengatur tentang perkawinan campuran. Tapi ya makna perkawinan campuran di situ itu pada saat itu yang dipahami adalah percampuran antar bangsa. Ya, antar bangsa. Baik juga kemudian hukum Hoci dan hukum perdata barat ya, serta peraturan perkawinan yang lain yang di masa lalu, maka undang-undang yang zaman dahulu itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi sekarang nih secara real masih yang dipakai sebagai rujukan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Meski kemudian saya ingin berikan informasi bahwa undang-undang ini sekarang ini sedang dipersoalkan untuk direvisi. Nah, ini nanti saya jelaskan ya kenapa ada seperti itu. Nah, dalam undang-undang tadi itu tidak diatur tentang perkawinan beda agama memang, ya. Tapi dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu memberikan pengertian apa itu perkawinan, yaitu di sana tercantum ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini artinya berarti dituntut bila mereka akan melakukan perkawinan itu atas dasar ikatan lahir dan ikatan batin. Artinya secara lahiriah dia siap, batinnya juga match gitulah, siap. Nah, itu pengertian pernikahan. Nah, pengertian ini kan tidak menunjukkan bahwa di situ terkandung kebolehan, ya, tentang pernikahan beda agama. Tidak secara implisit, kan, tercantum begitu. Nah, terlebih lagi dalam pasal 2 undang-undang tadi itu perkawinan adalah sah, ya, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini artinya pihak yang akan menikah menganut agama yang sama. Begitu pengertiannya kan, karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah, berarti kan yang sah itu kalau diatur menurut agama. Nah, berarti kan harus agama yang sama gitu. Nah, jika kedua-duanya berlainan agama menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dari undang-undang itu, maka perkawinan tadi tidak dapat dilangsungkan kecuali apabila salah satu dari pihak tadi itu ikut menganut agama pihak lainnya. Gitu. Ya, jadi dari pasal 2 ini juga jelas bahwa tidak sah kalau berbeda agama. Nah, dari perumusan pasal 2 itu juga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti tidak ada hukum nikah beda agama. Ya, nah, dalam hal ini ya seorang profesor dokter yang namanya Pak Hazairin secara tegas dalam menafsirkan pasal 2 ayat 1 tadi itu, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu ataupun Hindu Buddha seperti yang ada di Indonesia, ya sama, ya, tidak dimungkinkan mereka menikah ya berbeda agama. Dalam ajaran Kristiani saja ya, bila antara si pria dan wanitanya itu beda iman, pernikahan itu tidak bisa dilakukan. Jadi kata mereka nih ya dalam kitabnya gitu ya, perikatan suami dan istri itu harus seiman. Kalau menyimpang haram, katanya juga begitu. Kabar gembira. Kabar gembira.
Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Sasabilat, juga dengan Mbak Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Kali ini kita sedang membahas pertanyaan dari Saudara Adi dari Banda Aceh. Lanjut Mbak ya, pertanyaan dari Saudara Adi ini. Tadi cukup menarik juga ya, saya baru tahu sebenarnya itu dalam agama Kristen juga dilarang gitu. Dilarang untuk nikah, harus seiman gitu, nikah beda agama gitu. Terus bagaimana menurut Mbak? Saya juga baru tahu ini. Penjelasan seperti apa Mbak? Ya, iya benar. Jadi agama Katolik saja itu pada prinsipnya melarang ya dilakukannya perkawinan antar agama, kecuali kata mereka ya dalam hal-hal tertentu uskup dapat memberikan dispensasi. Itu kewenangan uskup lah begitu. Kemudian yang agama Protestan juga kalau mereka itu membolehkan dilakukannya perkawinan antar agama, tapi ada syarat ya bahwa pihak yang bukan Protestan tadi harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan perkawinannya dilangsungkan di gereja Protestan. Ya mungkin orang Katolik berarti kan gitu ya. Berarti kan perbedaan agamanya antara Protestan Katolik barangkali gitu. Padahal kan. itu sama-sama Kristen ya. Itu pun dianggap berbeda lah gitu ya. Nah, agama Hindu Buddha juga begitu melarang dilakukannya perkawinan antar agama. Nah, jadi kita nih ya pendengar yang budiman ya harus tahu bahwa agama lain saja melarangnya. Gitu yang kita nilai bahwa agama yang lain itu tidak berdasarkan kepada wahyu samawi ya dari Allah saja yang itu sudah melarang. Nah ini apalagi kita yang muslim dan meyakini aturan Allah ya harusnya lebih mengerti gitu kan, lebih taat bahwa itu sudah jelas dalam Al-Quran itu tidak dibenarkan ya yang tadi ya sudah diuraikan. Jadi bagi mereka yang melakukan pernikahan beda agama ini, baik siapapun dia, entah itu artis atau bukan, sebenarnya mereka telah melanggar aturan agama mereka sendiri. Gitu. Misalkan kalau laki-laki perempuannya Hindu, laki-lakinya Buddha, terus nikah. Sebenarnya mereka sendiri juga sudah melanggar agama yang dianutnya masing-masing gitu. Nah, jadi ini harusnya memang perkawinan beda agama itu sudah keluar out of konteks dari ajaran agama gitu. Mbak, tadi saya lupa menanyakan di awal tadi tentang nasab atau keturunan yang dihasilkan dari pernikahan beda agama. Kalau misalkan perempuannya ya yang muslimah terus laki-lakinya itu musyrik lah ya, itu nanti ikutnya kemana tuh Mbak? Karena mungkin tadi si muslimah itu sendiri nggak tahu ilmunya gitu Mbak. Sedangkan itu sudah dalam perkawinan kan? Kalau menurut mereka itu perkawinan gitu. Iya. Karena kalau pengertian dalam Islam dalam ayat tadi itu bahwa pernikahan mereka tidak sah atau batil ya, maka tidak diakui sebenarnya pernikahan itu. Kemudian ada keturunan. Nah, keturunan ini kan kalau yang diakui kan bernasab kepada si ayah. Nah, karena pernikahannya saja tidak diakui, maka nasab kepada ayah itu juga tidak diakui. Jadi
Ya, nasabnya kepada ibunya. Ke ibunya. Jadi dia tidak berhak mendapatkan nasab. Jadi nggak ada binnya ke si ayahnya, dan dia juga tidak berhak mendapatkan waris. Nah, kalau di tengah jalan di tengah kehidupan keluarganya tiba-tiba masuk Islam, bapaknya itu jadi gimana, Mbak? Ya, tetap pernikahannya yang awal itu. Anaknya berarti anak tadi? Ya, anak yang tidak dilahirkan dengan ikatan yang sah. Iya. Nah, kalau yang kemudian ini dia masuk, nah ya, kemudian dia juga melahirkan, ya itu baru bisa bernasab, begitu. Iya, ini sangat kompleks, Mbak ya. Harusnya ini Betul. diperhatikan dari awal, ya, Mbak sebetulnya ya. gini ya, karena hukum Islam itu bersifatnya preventif salah satunya kan, ya. Kalau muslimah ini sudah mengerti, itu tidak akan terjadi pernikahan beda agama dan tidak akan menimbulkan masalah-masalah buntutnya yang tadi. Iya, Jadi nggak ribet kalau kita sudah melakukan preventif di awal. Gitu. Ya. Nah, tapi Mbak, sekarang tuh pernikahan yang beda agama kan udah marak, Mbak ya, nggak seaneh dulu ini. Nah, jadi seolah-olah menjadi biasa gitu. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi, Mbak? Sementara sebenarnya kan ada aturannya gitu, agama iya, undang-undang juga iya. Nah, ini kenapa Mbak bisa terjadi? Iya. Nah, itu ya dikarenakan aturan yang berasal dari agama maupun perundang-undangan itu tidak ditegakkan secara nyata. Ya, betul. Nah, contohnya Islam yang sudah jelas dan tegas melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir dan musyrik. Faktanya saat ini kejadian tadi sudah banyak, tapi tidak ada kan satupun institusi yang menindak tegas perbuatan mereka. Yeah. Nah, yang ada hanya sebatas hukuman moral dalam tanda petik ya, dari keluarga maupun masyarakat yang tahu. Iya. Nah, ini hanya sebatas itu. Nah, nanti lama-kelamaan karena perbuatan mereka seolah-olah diakui dan direstui, akhirnya yang melakukan pernikahan seperti itu kan akan bertambah banyak jumlahnya. Mengapa? Ya karena setelah mereka nikah tuh aman-aman saja, tidak ada sanksi hukum gitu. Sekarang ini yang memperparah kondisi maraknya pernikahan beda agama itu adalah adanya penanaman ide liberalis yang menyatakan bahwa orang menikah itu kan atas dasar sama suka, rela sama rela, dan itu kan hak asasi manusia gitu. Jangan bawa-bawa agama, yang penting mereka sepakat untuk menikah gitu. Nah, ini dia jadinya ya, sehingga semakin banyak sekarang nih kaum muslimin yang menganut mazhab liberalis sekuleris tadi gitu. Dan sebenarnya kan mereka melandaskan pilihannya itu untuk melakukan pernikahan beda agama berdasarkan hawa nafsu semata, bukan ketundukan pada aturan Allah sang pencipta. Padahal kan urusan pernikahan beda agama ini kan terkait dengan akidah dan hukum, bukan terkait dengan hawa nafsu sang manusia. Gitu. Iya, Mbak. Jadi kembali lagi kepada individunya, Mbak ya. Kalau misalkan dia sendiri takut, nggak akan dilakukan gitu, Mbak ya. Tapi karena memang nggak ada dari negaranya juga, Mbak ya, kata tadi nggak boleh, tapi ada peraturan gitu ya, yang melarang ya, tetapi tidak ditegakkan. Malah padahal hari ke Singapura, ada yang ke luar negeri. Bahkan ada yang bertanya, sekarang bisa nggak dilakukan di dalam negeri tanpa harus keluar negeri. Ada yang berikan jalan keluar dengan menikah di catatan sipil. Gitu, tidak didaftarkan saja. Nah, itu katanya sudah bisa. Itu memang luar biasa. Yang tadi saya juga singgung di awal, ini akan ada tuntutan untuk merevisi undang-undang perkawinan itu, sebenarnya yaitu adalah pesan atau titipan dari mereka yang ingin menanamkan ide kebebasan tadi. Ya, jadi jangan lagi dilarang ya pernikahan beda agama ini, bahkan harus diundang-undangkan kebolehannya. Begitu. Ini yang sedang terjadi, dan kaum muslimin ya harus percaya bahwa inilah terjadi, dan kita harus sesegera mungkin untuk mengkanter itu ya, jangan sampai itu terjadi. Itu akan tambah semakin nggak karu-karuan ya kehidupan kaum muslimin. Jadi kehidupan mereka secara sosial sudah hancur ya, dan sekarang skala keluarga saja, urusan rumah tangga juga hukum-hukum Islam ini akan dihancurkan gitu. Oke, bagaimana tadi pembahasan kita tentang hukum nikah beda agama ya kepada saudara Adi di Aceh yang melayangkan surat. Mudah-mudahan pendengar yang budiman yang lain juga bisa memahami dari pembahasan hukum nikah beda agama tadi. Nah, buat pendengar yang ingin bertanya atau memberi kritik atau saran dan juga masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga kirim melalui SMS ke
0856 9492 4411 atau bisa juga kirim lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan juga bagi para pendengar yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, juga radio-radio mana saja yang menyiarkan Voice of Islam di seluruh Indonesia, dan juga topik-topik yang akan dibahas di Voice of Islam, Anda bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.